Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Dunia bukan tempat terakhir untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehidupan di dunia berperan penting bagi manusia untuk kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. Hanya saja tidak banyak manusia yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Bagi seseorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau baik, hendaknya membiasakan diri untuk melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, amalan yang telah dilakukan juga dapat menjadi penerang di alam kubur. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbeda dengan ibadah lainnya. Sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Sholat juga dapat menerangi kuburan muslim yang taat. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Memperbanyak sedekah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah bersedekah. Hal ini bukan sekedar keikhlasan memberi, melainkan Rasulullah SAW memberitahu bahwa sedekah dapat menjadi naungan umat manusia di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Banyak membaca Al-Quran. Sebagai umat muslim, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang dianjurkan. Sebagai kitab suci yang mulia, dengan membacanya akan membuat hati menjadi tenang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dengan membaca Al-Quran akan mendapat syafaat pada hari kiamat serta senantiasa menjadi teman dan penerang di alam kubur. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Perbanyak bertasbih. Terakhir adalah perintah bertasbih. Ini sangat jelas disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Anjuran bertasbih ini tentunya tidak akan luput dari keutamaan yang akan didapat oleh seseorang yang melaksanakannya. Salah satu keutamaan bertasbih adalah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya
selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amsh dengan sanad ini, namun dia tidak menyebutkan kalimat, jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, jika seseorang telah dekat dengan Allah, maka saat meninggal pun Allah tidak akan pergi darinya dan akan membuat penerangan pada kuburannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.